Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita melanjutkan video pembelajaran tentang bab isim mufrad tasniyah jamak. Kemarin kita sudah bahas kalimat isim itu, klasifikasi pembagian yang pertama itu terbagi menjadi 3 bagian. Isim ya, itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya isim mufrad, ada yang namanya isim tasniyah, ada namanya jamak. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah isim mufrad, kita sudah membahas tentang isim tasniyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang jamak ya. Jadi perlu ditegaskan bahwasanya pembelajaran tentang isim mufrad tasniyah jamak itu berbicara tentang kuantitas, tentang masalah jumlah. Ada barang atau orang itu berjumlah 1, 2, 3 sampai seterusnya. Makanya istilah mufrad di sini itu menunjukkan makna satu orang, satu barang. Ya, kemarin kita sudah bahas kitabun, baitun, satu buah rumah, kitabun, satu buah kitab. Juga sama, nanti pembentukan isim tasniyah dimulai dari pembentukan isim mufrad. Ya, ketika ada isim mufradnya maka dia dibentuk dengan isim tasniyah ya, dengan cara menambahkan alif dan nun dan ya dan nun di akhir kalimat isim mufrad. Nah, kalau masih belum jelas lihat di video sebelumnya ya. Jadi mufrad itu adalah satu, tunggal, tasniyah itu 2, ganda, dan jamak ya. Jamak itu bentuk kuantitasnya 3 sampai ke atas, 3 ke atas ya. 3 sampai ke atas, sampai seterusnya ke atas ya, 4, 5 dan seterusnya. Jadi sebelum pembahasan tentang isim jamak, nanti isim jamak ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya jamak jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim ya, ini yang pembagian pertama. Ada yang namanya jamak muannas salim, muannas salim. Ada nanti yang namanya jamak taksir ya. Nanti 3 pembagian ini insya Allah akan kita bahas. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran tentang jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, maka perlu diperhatikan bahwasanya ada istilah jamak, ada istilah isim jamak. Isim jamak ya. Kalau jamak ini dia memiliki bentuk mufrad atau memiliki bentuk tunggal ya. Kalau seandainya kita membahas tentang isim jamak itu tidak memiliki bentuk tunggalnya. Kalau saya mengatakan kaumun, kaumun, jadi di sini kaumun ini tidak ada bentuk mufradnya. Kalau kita bilang bahwasanya ada suatu kaum, maka di situ pasti kita berprasangka bahwasanya ini adalah sekelompok manusia. Sekelompok manusia, kita bilang kaum, banyak manusia, lebih dari 3 orang itu manusia, maka kita bilang itu kaum. Kalau saya bilang qabilah, qabilah ya, qabilatun, qabilatun, maka qabilatun ini tidak memungkinkan mempunyai suatu bentuk satu orang mufrad. Qabilah ini saya pasti mengasumsikan bahwasanya qabilah ini adalah suatu kelompok ya, banyak kelompok, banyak qabilah ya, suatu kelompok, dan kelompok itu jumlahnya banyak ya, semacam itu. Dan ini 2 ini pengertiannya, ini dinamakan isim jamak. Ini dinamakan isim jamak ya. Kalau seandainya kita akan membahas jamak, maka bentuk jamak ini nanti terbuat dari bentuk mufradnya. Dia ada bentuk mufrad. Contohnya saya membilang baitun, misalkan contohnya muslimun,
Muslimun. Muslimun. Ya. Muslimun ini muslimun. Ini satu orang muslim. Ya. Kalau saya mengatakan bahwasanya banyak orang muslim, maka saya akan tambahkan waw dan nun di setelah lafaz muslimun ini. Muslimuna. Masih begitu. Banyak orang muslim. Nanti akan kita bahas. Ya. Sekarang kita masuk pembelajarannya. Silakan. Saya hapus di sini. Ya. Sekarang kita bahas tentang jamak mudzakkar salim. Maksudnya apa jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang menunjukkan laki-laki, jenis kelamin laki-laki, orangnya laki-laki, yang selamat, yang beraturan. Dia tidak terlepas dari bentuk mufradnya. Dia memiliki ciri-cirinya. Itu jamak mudzakkar salim. Jamak yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki yang beraturan. Maksudnya yang beraturan, yang selamat dari bentuk mufradnya. Dia mempunyai bentuk mufradnya dan dia maksudnya dia itu ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bahwasanya ini pasti jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu. Ya, juga sama. Jamak muannats salim. Jamak yang menunjukkan perempuan, jenis kelamin perempuan, yang beraturan juga. Beraturan. Yang selamat dari bentuk mufradnya. Dan dia juga mempunyai ciri-cirinya. Ketika kita mengetahui bahwasanya ini ada ciri-cirinya jamak muannats salim, kita pastikan ini adalah jamak muannats salim. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang jamak taksir, itu memiliki wazan-wazan tertentu jamak taksir, ya. Dan tidak bisa diperoleh pengertian tentang jamak taksir ini kecuali dengan al-hifz, dengan hafalan, dengan menghafal wazan-wazan jamak taksir. Mau itu jamak taksir kilah, ya, atau jamak taksir. Nanti ada beberapa jamak pembagian jamak taksir. Itu semuanya sifatnya hafalan, yang bisa kita rasionalkan dengan cara berpikir, dengan kaidah yang perlu kita ikuti, yaitu jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Yang dimana jamak mudzakkar salim dan muannats salim ini dia memiliki ciri-ciri yang beraturan, ya. Saya contohkan. Misalkan ada lafaz muslimun tadi, muslimun, satu orang muslim, ya. Muslim, satu orang muslim. Ketika saya ingin menggandakan, maka saya harus tambahkan di akhirnya alif dan nun dan ya dan nun. Muslimani, muslimani. Nah, ini dua orang muslim, ya. Ketika saya ingin menjamakkan lafaz muslimun, ya, maka saya akan tambahkan di akhirnya jamak mudzakkar salim ini dengan waw dan nun di akhir kalimatnya, dan ya dan nun di akhir kalimatnya. Contohnya muslimani saya menjadikan jamak, ya, di sini saja biar nampak, menjadi muslimuna. Ini jamak. Atau muslimina. Seperti itu jamaknya, ya. Maka ciri-cirinya jamak mudzakkar salim yaitu adanya tambahan huruf waw dan nun di akhir kalimat isim mufrad dan ya dan nun. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Banyak orang muslim dan banyak orang muslim, sama, ya, di situ. Jadi kapan kita mengetahui bahwasanya muslimun ini ada tambahan waw dan nun dan ya dan nun? Waw dan nun ini ketika dibaca rafa. Nanti kita berbicara tentang i'rab. Ini ketika dibaca nasab dan jar. Nasab
dan jen, ya, dan jen, gitu. Nanti dibahas. Terus sama ketika kita berbicara tentang jamak muannats salim. Ketika jamak muannats salim di sini itu akan ditambahkan dengan alif dan ta di ujungnya, ya. Dan ya, alif dan ta di ujungnya, semacam itu. Contohnya misalkan muslimatun. Jadi muslimatun di sini ini satu orang bentuk perempuan, satu orang muslim perempuan. Ketika saya ingin menambahkan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, muslimatun dengan alif dan ta, muslimat. Ya. Jadi muannats salim ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu di akhir kalimatnya itu ada tambahan alif dan ta. Itu tentang jamak muannats salim, semacam itu, ya. Jadi penting untuk pembahasan ini bahwasanya kita harus mengetahui tentang kuantitas jumlah barang atau orang tersebut melalui tentang pembelajaran isim mufrad tasniyah jamak, ya. Nanti juga ada istilah namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, ya, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, tentang masalah jamak ini nanti ada mulhaqnya. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaq, ya, disempatkan dengan jamak mudzakkar salim, ya. Jadi dia tidak ada bentuk mufradnya, tapi dia memiliki ciri-ciri yang sama dengan jamak mudzakkar salim. Apa itu? Ketika kita berbicara tentang adat, misalkan aishruna. Jadi aishruna di sini menunjukkan 20, tapi dia sama. Tuh. Ada waw dan nun di akhirnya, ya. Maka ini dinamakan juga jamak, tapi dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Yaitu diserupakan dengan ciri-cirinya jamak mudzakkar salim. Ya, itu pembahasannya lanjut. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang masalah jumlah ketika berbicara adat. Karena ini kita sedang berbicara tentang kuantitas jumlahnya, maka nanti kita ada berbicara tentang adat jumlah juga, ya kan. Asyruna, asyrina juga sama. Asyrina pakai ya dan nun juga, gitu, ya. Maka nanti kita akan dikenalkan dengan yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya seperti ini. Ya, mungkin video ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengertian singkat ini bisa memberikan sedikit pemahaman. Adapun untuk pembelajaran tingkat lanjutnya tentang masalah jamak, apalagi nanti berbicara tentang jamak taksir, nanti saya akan bikinkan video tersendiri untuk perinciannya sehingga lebih memahami kita tentang masalah isim mufrad tasniyah jamak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.